Kita kalau mendengar belajar fisika nuklir misalnya kayak gitu, itu sesuatu yang hebat nggak fisika nuklir itu? Wah hebat ya. Sesuatu yang mengerikan nggak? Wah kita kalau mendengar kata fisika nuklir itu sesuatu yang hebat, sesuatu yang mengerikan. Tapi setelah saya itu belajar, ternyata itu apa belajar fisika nuklir itu? Jadi kalau jenengan lihat di sini ada air, ya. Ini ada air. Air itu apa ya? Ya kita kalau lihat air ya air Pak, minuman. Itu. Tapi kalau kita belajar lebih dalam lagi, air itu apa sebetulnya? Air itu ternyata itu molekul yang isinya itu atom H2O. H itu oksigen, H itu hidrogen, O itu oksigen. Jadi dalam satu molekul air ada 2 hidrogen, ada 1 oksigen. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Bahkan pakai mikroskop elektron aja itu enggak kelihatan. Ini kecil sekali. Nah itulah yang dipelajari oleh orang-orang kimia. Yang hebat-hebat itu. Yang dipelajari itu kecil sekali. Nah, kemudian di dalam atom, di dalam hidrogen tadi, kalau kita tuh hidrogen itu kira-kira ukurannya itu 10⁻⁻10 meter. Jadi kalau ini dipecah-pecah terus itu, jadi misalnya kita kalau punya sesuatu, kita pecah jadi halus, jadi bubuk gitu. Kalau bubuk itu kita pecah lagi 1000 kali, jadi 1000 kali lebih kecil lagi. Kalau pecahan itu kita pecah 1000 kali lagi, jadi lebih kecil lagi. Nah yang paling kecil itulah yang namanya atom hidrogen. Ada atom hidrogen, ada atom oksigen. Kecil sekali. Nah atom hidrogen itu kita pecah lagi bisa nggak? Ya nggak bisa, atom udah nggak bisa dipecah lagi. Tapi kalau kita itu atom itu ternyata kalau kita perbesar sebesar lapangan, kita perbesar sebesar lapangan bola, ternyata atom itu ada isinya, ada kulitnya. Kulitnya itu sering disebut dengan nama elektron. Nah isinya, jadi kalau atom kita perbesar sebesar lapangan, maka kulitnya itu namanya elektron, itu ada isinya. Isinya itu paling sebesar kelereng. Nah isinya itulah yang disebut dengan nama nuklir. Orang fisika yang belajar itu namanya fisika nuklir. Kecil nggak? Ya kecil sekali. Ada maknanya nggak? Ada maknanya nggak? Nggak ada. Di mata orang awam nggak ada maknanya. Kenapa? Karena saking kecilnya. Nggak ada artinya. Karena saking kecilnya itu. Jangankan nuklir, wong atom aja nggak ada artinya kalau saking kecilnya. Jangankan atom, wong seteguk air aja nggak ada artinya, karena cuma segitu gitu kan, ya nggak? Tapi ternyata apa? Di nuklir yang teramat sangat kecil itu, disitulah Allah titipkan energi yang sangat dahsyat itu di situ itu. Ya Allah tuh titipkan sesuatu yang besar pada sesuatu yang sangat kecil. Sesuatu yang kecil itu menjadi bermakna di mata siapa? Di mata orang yang punya ilmu. Makanya sebetulnya di mata orang yang punya ilmu, waktu kita itu sesuatu yang teramat sangat bermanfaat. Teramat sangat bermanfaat. Tapi di mata orang yang tidak berilmu, waktu kita itu hampir sesuatu yang hampir tidak ada artinya. Jadi makanya sesuatu itu ada artinya atau tidak tergantung bagaimana cara kita itu melihat itu gitu. Maka sebagai seorang ilmuwan atau seorang ulama yang dia itu tahu kemahabesaran Allah, maka apapun yang dia lihat itu sesuatu yang menakjubkan bagi dirinya.
Maka bagi ilmuwan, yang bagi kita melihatnya itu bisa biasa aja, tapi bagi ilmuwan itu sesuatu yang luar biasa. Nah, berapa tahun dia belajar sesuatu yang teramat kecil tadi itu? Berapa tahun? Mereka itu belajar berpuluh-puluh tahun. Memikirkan hal itu, merenungkan hal itu, membawa itu sampai ke alam mimpi, sesuatu yang kecilnya tak hingga tadi itu. Nah, inilah ya bedanya orang yang punya ilmu sama tidak punya ilmu. Jadi bagi orang yang punya ilmu, melihat hari itu sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena ini hari yang istimewa. Karena hari ini cuma ada saat ini saja gitu. Sehingga memang segala sesuatu tergantung cara kita menghayati. Dan bagaimana caranya kita menghayati itu tergantung pemahaman kita. Gitu. Maka bagi orang yang tidak pernah merenung, maka sesuatu itu enggak ada yang kelihatan istimewa. Tidak ada yang kelihatan menyenangkan. Tapi bagi orang yang berpikir, bagi yang merenung, segala sesuatu yang dilihat itu sebenarnya sangat luar biasa. Maka orang yang mencari ilmu, maka dia harus memanfaatkan setiap waktunya.